kedepannya kalau tidak dilanjuti, maka dinas sosial akan mendapatkan tidak akan mendapatkan laporan hasil pemeriksaan wajar tanpa pengecualian. Kira-kira apakah punishment yang diberikan Pak Gubernur ini sudah tepat? Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya. Apa kabar? Baik, Bang. Yuk. Sore-sore gini enaknya ngapain sih kita nih? Ngopi, Bang. Ngopi lah, Bang. Ngopi. Ngopi Background kita kata ini. Yes. Kopi. Sambil berdiskusi ini enaknya ngopi, betul. Yuk. Ngopi, ngobrolan pemeriksa. Apalagi kita nih kan sebentar lagi akan jadi pemeriksa di BPK, ya kan? Ya. Nah, tapi teman-teman, kenikmatan saat ngopi itu akan terasa nikmat kalau dibarengi sama diskusi berita-berita yang lagi hangat-hangatnya di media nih saat ini, di masyarakat. Tentunya sangat berhubungan satu sama lain, dan juga yang terkait dengan pemeriksaan di BPK. Nah, dari itu saya punya 3 berita ini. Apa tuh, Bang? Pertama, ada oknum pemeriksa yang memeras rumah sakit di Bekasi. Nah, ini oknum nih tidak punya integritas sama sekali. Yang kedua, BPK temukan masalah pengelolaan peremajaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Ya, lumayan hangat sih ini. Dan yang ketiga, ini ngopi kita akan terasa nikmat dan hangat. Karena terjadi di NTT, tempat kita bertugas, tempat kita akan mengabdikan diri kita untuk bangsa dan negara ini. Jadi, di NTT ini ada pemberitaan terkait temuan BPK yang menyebabkan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT ini dibebas tugaskan. Mungkin teman-teman pernah dengar informasi ini atau sudah pernah membaca beritanya? Oke. Sudah. Menurut Pak Jamil, Kepala Dinas Dinsos Provinsi NTT, itu faktornya pandemi 19 itu menjadi faktor penurunan kinerja. Penurunan kinerja disebabkan oleh faktor COVID dikarenakan tidak adanya kegiatan atau acara-acara dalam gedung, sehingga pemanfaatan gedung itu jadi tidak optimal. Biasanya target pendapatan dari sewa gedung itu seharusnya mencapai 500 juta rupiah. Namun tidak ada pemasukan. Tidak lagi karena dikarenakan semua kegiatan dibatalkan dengan alasan pandemi COVID ini. Makanya begitu. Wow, 500 juta. Besar itu 500 juta. Ya, lagi tren-tren 500 juta itu setengah miliar ya. Dan alasannya tuh karena COVID. Sedangkan COVID ini kan sudah 3 tahun berjalan. Sudah ulang tahun yang ketiga lagi. Mau keempat lagi. Sedikit lagi yang mau keempat ini. Bukannya tahun lalu itu kinerja di instansi Dinas Sosial NTT itu bagus. Mungkin dari teman-teman ada alasan atau penjelasan mengenai kenapa sih faktor kinerja di Dinsos NTT ini menurun? Ya, mungkin saya masuk ya, Pak Mot. Jadi sayang banget ya, lagi-lagi COVID itu dijadikan kambing hitam. Sedangkan COVID ini kan sudah berlangsung cukup lama, dari tahun 2019 hingga saat ini, sudah 3 tahunan lebih. Nah, pertama yang saya garis bawahi adalah terkait ketidakmampuan adaptasi dari instansi dalam menghadapi COVID. Nah, ketidakmampuan ini yang menyebabkan instansi tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik itu jadi tidak optimal. Salah satunya ya terjadi di Dinsos NTT ini, di mana penyewaan gedungnya tidak berjalan sehingga tidak ada pemasukan yang ditargetkan. Nah, saya pikir adaptasi adalah salah satu kunci di mana suatu instansi pemerintahan itu bisa survive di masa pandemi. Nah, saya kira seperti itu, Bung Dio. Oke, betul sekali. Harus beradaptasi. Bahaya kalau tidak bisa beradaptasi dengan cepat ya, berbenah di instansi tersebut. Karena hadirnya Dinsos ini dalam masyarakat itu kan sangat dibutuhkan.
apalagi negara kita ini masih menghadapi situasi pandemi COVID, ya kan? Kira-kira apa sih dampak dalam pemerintah atau di dalam masyarakat kalau kinerja dinas sosial NTT ini saat ini masih menurun? Ya, isunya sangat hangat ya Pak Mot. Pertama-tama kita harus mengapresiasi dulu kinerja BPK yang sudah bekerja sangat profesional dalam memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap dinas sosial di NTT. Nah, di sini dinas sosial di NTT terkhususnya harus cepat menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Karena bisa jadi ke depannya kalau tidak dilanjuti, maka dinas sosial akan tidak akan mendapatkan laporan hasil pemeriksaan wajar tanpa pengecualian. Di sisi lain, dinas sosial NTT juga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan meningkatkan kinerja di publik. Seharusnya mereka itu harus berdampingan dengan pemerintah mengatasi COVID-19. Hanya kok kinerjanya menurun di tahun ini. Setelah itu punishment yang diberikan oleh kepala pemerintahan daerah atau gubernur terhadap Kadis Dinsos itu menurut saya adalah suatu langkah yang cukup tegas dan bagus. Oh, jadi Pak Gubernur NTT ini sudah memberikan punishment kepada instansi-instansi yang mengalami penurunan kinerja. Kira-kira apakah punishment yang diberikan Pak Gubernur ini sudah tepat untuk mengatasi permasalahan saat ini? Kalau menurut saya sih sudah tepat, karena dengan punishment tersebut dapat memberikan OPD yang lain efek jerah, sehingga OPD yang lain dapat berbenah dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat. Oke, iya sih. Oh, efek jerah, betul sekali. Harus ada efek jerah untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, kira-kira adakah upaya-upaya atau solusi yang bisa ditempuh oleh instansi yang mendapatkan punishment dari Pak Gubernur NTT berimprovisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik ini dalam masyarakat? Apakah ada cara-cara upaya atau solusi, teman-teman? Menurut saya Dinsos harus dapat beradaptasi ya dengan lingkungan yang saat ini masih terdampak COVID. Nah, pertama itu solusinya itu dengan melakukan inovasi agar gedung dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga Dinsos mendapatkan masukan dari sewa gedung tersebut. Menurut saya untuk salah satu solusi inovasinya yaitu dapat mensosialisasikan kepada berbagai kalangan masyarakat agar dapat memanfaatkan gedung. Dan yang kedua, selain itu cara lainnya yaitu dapat bekerjasama dengan WO atau wedding organizer sehingga dapat mendapatkan pelanggan yang ingin menggunakan gedung dan nantinya Dinsos mendapatkan pemasukan dari sewa gedung tersebut. Mungkin seperti itu. Saya mau menambahkan Kakak Dio. Untuk upaya-upaya yang bisa ditempuh oleh Dinsos, seharusnya Dinsos itu berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah lain. Seperti kan ada Dinas Kesehatan, sekarang juga sudah ada Satgas COVID-19, agar untuk menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi seperti ini, pemanfaatan gedung bisa lebih dioptimalkan. Begitu Kakak Dio, tambahan dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Mantap nih. Jadi ya kita berharap semoga kedepannya instansi di dinas sosial dapat berbenah dengan cepat, bekerja sama dengan beberapa kalangan. Terus yang paling tepatnya juga harus menerapkan protokol-protokol kesehatannya agar bisa mendapatkan izin ya untuk menggelar acara di gedung yang sudah disiapkan, bisa mendapatkan pemasukan juga untuk instansi dinas sosial, dan untuk instansi-instansi lain saya dan kita juga berharap bahwa bisa meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan baik agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, sekian ya diskusi kita di sore hari ini. Kita ngopi-ngopi barengnya kapan-kapan ya. Sampai jumpa di ngopi-ngopi bareng berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Oke. Yuk. Ya. Jumpa. Siap.